bahwa jika memang Kejati Riau benar murni ingin perang terhadap korupsi di Provinsi Riau ini, maka jangan sampai ya proses hukumnya itu kita nilai lamban gitu. Kita maunya ya kalau misalkan seperti kemarin kan sudah terjadi penggeledahan di Disdik kan, Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, sampai hari ini kita lihat tindak lanjutnya tidak ada. Nah, bukan tidak ada, tapi kita lihat bahwa nggak sesemangat dulu lagi gitu. Bahkan kemarin itu kan ada dia jadi tahanan kota ya dengarnya. Bahwa ada jaminan dia nggak ditahan gitu. Akhirnya dicabut lagi oleh Kejati Riau. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kota Pekanbaru misalnya, akan ada kemarin dugaan korupsi Videotron. Iya kan? Yeah. Nah, kabarnya sekarang itu sudah di SP3 oleh Kejati Riau. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar juga. Jarang-jarang loh Kejati Riau kok berani nih dalam kondisi dia sedang mengejar pelaku-pelaku dugaan tindak pidana korupsi, pada saat yang sama juga di Kota Pekanbaru pelakunya di SP3. Ini mesti juga menjadi pembahasan gitu. Ya kan, kita harus tahu juga dari segi apa sih kemudian gitu kalau dikembalikan kerugian negara ini, yang dirugikan di kerugian negara dia kembalikan, lalu kemudian itu kan secara otomatis tidak menghilangkan tindak pidana korupsinya. Kenapa? Berbedanya undang-undang tindak pidana korupsi yang lama dengan yang baru ini adalah ketika dikembalikan ke uang negara, kerugian negara, dia tetap bisa untuk dieksekusi gitu. Nah, hal ketiga misalnya terjadi di Kuansing, ya kan? Di dinas pertanian Kuansing itu ada pembagian bibit sawit unggul ya kan? Dan kemudian seng bergelombang. Nah, itu kita baca, kita lihat dari temuan BPK, itu merugikan negara sekitar 2,1 M. Nah, sampai hari ini itu sempat juga kita bersuara kemarin itu, kita coba angkat ke media. Nah, kita lihat bahwa kasus itu, bahwa bibitnya itu ada statement juga dari Wakil Bupati Kuansing, ya kan, Pak Halim pada tahun 2017 di Riau Terkini media kalau tidak salah menyampaikan. Ya, dia menyampaikan bahwa bibit unggul itu palsu, artinya itu bukan bibit unggul gitu loh. Bibit sawit itu yang akan dibagikan ke masyarakat. Nah, kata dia kalau dikejar nih, ya kan, tetap dilaksanakan, maka Kadis Pertanian Kuansing itu bisa masuk penjara gitu. Dan setelah kita analisis dari temuan BPK itu, ternyata yang pertama itu memang bibitnya itu dibagikan tidak tepat sasaran. Nah, kemudian yang kedua juga sengnya itu juga tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan spek. Ya kan? Artinya di sini merugikan negara itu tadi diduga oleh BPK itu 2,1 M. Nah, ini harus bertanggung jawab pejabat terkait gitu. Nah, temuan BPK kan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Landasan kita awal landasan. Kita akan kejar itu.